Oh, satu lagi Pak Ustadz. Apalagi Bu Titin. Ya Allah. Apalagi. Ini pasti aneh. Sebentar, saya tuh tanya. Saya tuh hanya doa biasa. Yang biasanya pakai ayat-ayat susah, apalagi saya doa biasa itu bisa nggak kira-kira saya? Insya Allah Pak Ustadz kalau Oh Allah yakin insya Allah dari mana? Kan mungkin Pak Ustadz udah tahu kunci-kuncinya mana yang harus dibuka. Kunci-kuncinya. Aku punya kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan lagi Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali bersilaturahim, tholabul ilmi bersama dengan Ustadz Danu. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap pagi seperti ini juga bisa menguatkan ketauhidan kita dan juga menghindarkan kita dari perbuatan musyrik. Ya, syirik itu menjadi dosa besar yang tidak akan diampuni. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal yang demikian ya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini kita mulai dengan pantun. Mau nggak Bu? Senyumnya mana? Ih, manis. Ambil mangga pakai galah. Hasilnya buat menikah. Jangan lupa ucapkan bismillah. Agar harimu penuh berkah. Cakep. Boleh tepuk tangan. Mau makan ucapkan bismillah. Mau nyapu ucapkan bismillah. Bikin kopi ucapkan bismillah. Ngaca ucapkan bismillah. Ketemu saya ucapkan Alhamdulillah akhirnya bisa di sini ya. Ustadz, bismillah. Ini dengan menyebut nama Allah. Ustadz berkali-kali menyebutkan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini bisa bernilai ibadah. Ketika dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Betul Ustadz? Betul. Jadi memang innamal a'malu binniyat itu memang suatu kewajiban bagi kita seorang muslim yang mendambakan dunia akhirat. Dunia akhirat itu maksudnya akhiratnya. Ya. Jadi dunia yang di akhirat bukan dunia di sininya. Selama ini memang kita sering lupa melakukan sesuatu dengan basmalah itu sangat sering lupa. Sangat Apalagi sering lupa. sesuatu yang sangat sering kita lakukan. Padahal ya. Ya. Padahal yang namanya kehidupan akhirat itu lebih penting daripada kehidupan duniawi yang senda gurau. Ya. Senda gurau itu adalah orang yang tidak tahu aturan. Jadi senda gurau itu kan ada, namanya kalau orang bersenda gurau kan namanya ada menyebut temennya dengan nama binatang. Itu kan senda gurau ya. Nah itu nggak punya aturan namanya. Senda gurau yang begitu-begitu. Itu dikatakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Nah kalau yang tidak senda gurau itu disiplin. Jadi semua yang kita kerjakan untuk akhirat ya diawali dengan basmalah. Semuanya. Nah kemudian kalau kita sudah mengerjakan diakhiri dengan hamdalah. Nah disinilah sebenarnya ikatan kita dengan Allah Ta'ala itu sangat kuat. Sehingga pada waktu kita dengan menyebut asma Allah ini ya, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah ya, ini akan menjadi suatu kesatuan yang dinamakan nikmat. Contoh umpamanya, kita mau melakukan sesuatu dengan atribut tubuh kita. Kita mau mendengarkan seperti ini, kita mau mendengarkan, mau melihat, kemudian sebelumnya basmalah. Selesai acara, kita alhamdulillah. Pada waktu kita itu mau mendengarkan, mau melihat sesuatu, semuanya kekuasaan Allah, semuanya ini atas izin Allah Ta'ala semua. Kemudian kita selesai dengan hamdalah, berarti kita mensyukuri nikmat. Nikmat yang setelah kita lihat acara ini, nikmat telinga kita mendengarkan ya tausiahnya, kemudian nikmat melihat dan mendengarkan keluhan teman-teman kita, kan gitu ya. Itu kita akhiri dengan hamdalah, itulah kita mensyukuri nikmat. Jadi hamdalah itu bukan yang dapat bulanan tiap bulan, itu bukan. Baru hamdalah. Itu baru hamdalah itu yang terjadi di semua orang muslim ya. Itu kalau kita dapat bulanan itu harusnya mengucapkan innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Terus kata ibu-ibu, emang ada yang meninggal? Enggak, itu memang aturan mainnya dari Allah Ta'ala begitu, aturan main aja ya. Iya. Sebenarnya dalam Quran sudah diceritakan bahwa yang namanya kita itu mendapatkan buah, diuji dengan Allah Ta'ala dengan buah-buahan, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hasil amplopan bulanan itu buah, hasil. Berarti mengucapkan sebenarnya yang tepat innalillahi. Karena itu titipan dan hanya Karena ini milik Allah. titipan, Iya, iya. nanti akan kembali pada Allah Ta'ala. Nah ini harus kita ketahui. Nah kalau yang kita harus bersyukur itu nikmat. Nih, kita bisa bergerak itu nikmat. Jadi harus kita awali dengan basmalah karena Allah. Kemudian disyukuri hamdalah karena kita mensyukuri nikmat. Nah itulah yang sebenarnya nikmat yang harus kita kerjakan. Dari mulai rumah dari sana naik bus, basmalah sampai sini. Hamdalah karena dilindungi oleh Allah Ta'ala seperti itu. Ya, ketemu sama suami, mamanya biasanya udah lama nggak ketemu kangen. Alhamdulillah bisa melihat. Boleh ketemu sama suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong itu bukan untuk hanya meninggal aja kok sebenarnya. Iya. Ujian itu kan macam-macam ya. Harta itu ujian. Termasuk basmalah ini sangat penting. Sangat penting sekali tadi Kak Irfan juga cerita. Kalau kita nyapu, basmalah. Kalau kita bikin minuman, basmalah. Emang beneran begitu? Ayo, Pak banyak senyum ya. Iya Pak, hanya ngikutin aja. Ayo Ibu bilang iya, ayo benar sudah. Ayo, benar. Kalau enggak tak suruh ke depan, tak doain. Mau enggak? Nah, ayo. Kadang lupa karena sudah terbiasa. Karena ya. sudah terbiasa, kadang lupa. Benar ya Bu? Ayo kita ingat-ingat. Bismillah bikin minuman. Memasak bismillah. Selesai alhamdulillah. Kerjakan setiap saat. Setiap saat. Jadi kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan baik. Mau mandi basmalah. Basmalah itu yang paling ringan sebenarnya. Selesai alhamdulillah. Itu aja. Itu namanya zikrullah itu ya begitu salah satunya. Mengingat Allah terus menerus. Setiap detiknya ada Allah di dalamnya. Setiap detiknya kita itu milik Allah. Ada Allah sebenarnya. Nah itulah yang namanya lidah yang senantiasa basah, senantiasa mengingat Allah itu. Kita lakukan apapun basmalah. Enggak cuma hanya makan basmalah. Enggak, semuanya. Mau apa aja silahkan. Kemudian diselesaikan dengan hamdalah. Kalau ibu-ibu ada yang di kantor coba perjalanan dari rumah basmalah sampai kantor hamdalah. Ini perjalanan. Mau bekerja basmalah lagi ya. Selesai bekerja sore, hamdalah. Ya. Pulang, mau berangkat dari kantor pulang, basmalah sampai rumah, hamdalah. Kerjakan aja. Ini saya yakin Bapak Ibu yang melihat di rumah pun pasti langsung diem. Loh kok enggak pernah? Nah makanya sekarang kalau kita lihat kehidupan kita yang sekian puluh tahun itu akhirnya sia-sia. Enggak ada asma Allahnya, enggak ada hatur nuhunnya kepada Allah. Ya, benar ya? Betul. Iya, tidak berterima Sunda, kasih. Karena kita sudah diberi mulut untuk bicara, tidak disyukuri. Kita diberi telinga untuk mendengarkan sehingga kita bisa rapat, kita bisa menentukan, kita merencanakan. Enggak pernah disyukuri, akhirnya besok di akhirat silahkan sia-sia. Iya, jadi yang dilakukan boleh sama, tapi nilainya bisa berbeda. Hanya berbeda. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik. Silakan, Ibu maju ke depan. Ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama asli saya Ratu Titin Supriyatin. Ratu Titin Nama Supriyatin, asli, ya. nama asli. Tapi tahun 2010 sempat ganti nama jadi Asifatur Rahmah. Cuma panggilan aja kalau KTP dan lain sebagainya masih Ratu Titin. Kenapa ganti? Ya soalnya katanya sering sakit, jadi suruh ganti nama. Waduh, nama diganti Keberatan karena kali, Pak sering Ustadz. sakit. Iya. Terus sampai sekarang namanya berubah? Kalau secara formal sih masih Ratu Titin, maksudnya KTP segala macam. Tapi kalau panggilan ya antara Sifa atau Rahma. Nah sekarang saya manggilnya apa? Saya juga bingung mau nanya ke Pak Ustadz, saya sebenarnya dipanggil siapa ya Pak Ustadz? Yang cocok kayaknya panggilnya Gatot. Gatot laki-laki Pak Ustadz. Sebelum dilanjutkan, Ustadz gimana boleh nggak sih kok kita merubah nama hanya karena alasan suka sakit-sakitan? Kepercayaan orang dulu kan katanya keberatan nama, coba ganti gitu.
memang bisa aja keberatan nama, tapi dari sisi manusia ya. Tapi Psikologis. biasanya nama yang pertama itulah yang dicatat. Istilahnya nama kalau kita itu pada waktu itu sudah diniatkan oleh orang tua kita untuk diberi nama. Insya Allah itu yang pertama kali tercatat itu sebenarnya namanya. Takutnya itu nanti kalau besok Mbak Ratu Titin ya kalau nggak salah nama aslinya. Iya, Itu betul, kalau Pak sekarang namanya ganti Asifa Nur Rahman. Rahmah Pak Ustadz. Oh Nur Rahmah. Ya. Itu nanti kalau di absen sama malaikat di akhirat gimana namanya? Bingung ya malaikatnya. Catatannya Biasanya ada satu. 2. Berarti kalau ada yang nanya nama saya tetap Ratu Titin ya Pak Ustadz? Boleh, panggilannya Titin, dah ratunya disimpan aja Iya. nggak apa-apa. Maksudnya panggil aja Titin. Iya. Tapi aslinya orang mana? Asli dari Cirebon, Cirebon. tapi sekarang tinggal di Pati, Oh, Jawa di Tengah. Pati. Biasa kan kalau orang Banten tuh memang itu Ya, kayak gelar gitu. gelar Pak gitu Ustadz. kan, tuh Iya. bagus, ratu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebetulnya ya. Apalagi kalau percaya itu jadinya percaya dengan nama dan hubungannya dengan sakit-sakitan jadi aneh juga Ustadz ya. Kan belakangnya Supriyatin, katanya biar nggak prihatin terus jadinya diganti. Iya. Ya udah atur aja deh Bu. Jadi panggilnya mau siapa? Ya, Titin ya Pak Ustadz ya? Boleh, Boleh Titin, Titin. boleh. Kayak mobil Titin. Itu klakson. Iya. Kenapa Bu Titin? Iya begini Pak Ustadz, tapi ceritanya nggak panjang nggak apa-apa ya Ayo, Pak cepat. Ustadz ya? Jangan Dipercepat, panjang-panjang. iya. Iya, jadi mungkin karena keberatan nama itu tadi, dari kecil tuh saya kondisi badan lemah Pak Ustadz. Tapi belum ada. Sebentar. Emang bisa begitu? Iya maksudnya sering sakit gitu Pak Ya, Ustadz. jadi percaya gara-gara nama gimana ya Ustadz ya? Waktu itu Kalau belum tahu itu karena dari nama. kecil ya, itu dari kecil sakit ya? Sering, maksudnya udah Iya, sakit dari gitu. kecil gitu maksudnya. Iya. Dari mulai sebelum bisa jalan tuh kata orang tua sakit-sakitan gitu. Udah SD sih yang sering sakitnya ya Pak Ustadz. Oh, Dari SD ini Bu Titin yang kerasa SD. Enggak Iya, waktu maksudnya itu pernah sakit parah Kok waktu kata SD. orang tua? Seingat saya dulu, apa namanya, kata orang tua seingat saya. saya masih ingat soalnya Pak Ustadz Oh, iya. sakitnya. Ini maksudnya kata orang tua. Oh, kata orang Iya. tua pernah katanya bronkitis. Hmm. Terus udah Itu umur diobatin berapa? segala macem. Kelas 5 SD kalau nggak salah. Kalau ya. kelas 5 SD bronkitis saya jawab salah satu orang tuanya Bu Titin ini menyimpan marah. Jadi bisa berdua itu sering bertengkar, satunya ngalah. Oh gitu. Betul enggak? Iya mungkin ya. Efeknya ke anak ya Ustaz? Nah, ke anak. Oh. Jadi kalau mamanya anak di bawah umur akil balik itu sakit berarti di kedua orang tua ini bermasalah sehari-harinya. Oh gitu ya. Tapi waktu itu belum ada penyakit non medis Pak Ustadz. Nah penyakit non medisnya itu mulai semenjak saya nikah tahun 2005. Udah hampir 14 tahun yang lalu. Jadi awalnya itu saya pindah rumah, saya ngontrak ke, ya maksudnya di seorang rumah. Saya nggak tahu kalau itu tuh angker gitu. Jadi awal-awalnya itu kalau saya sholat pas sujud, saya tuh kayak dicekik rasanya. Kayak Setiap sujud? Setiap sujud, setiap sholat. Mau kenanya kali kesempitan? Enggak? Lebar, Enggak, Mas ini Irfan. depannya gitu. Enggak. Oh enggak, terus. Saya rasa kan ini kayaknya ada yang aneh gitu. Akhirnya saya di Ruqyah. Nah dari Ruqyah itu tahu kalau di situ ternyata katanya ada kerajaan jin. Kata siapa? Kata yang meruqyah dan saya juga di situ kayak kemasukan gitu loh Pak Ustadz di rumahnya, di rumah itu. Terus diusir dia nggak mau, katanya udah dari anak cucunya udah di situ semua. Jadi saya yang ngalah, saya yang pindah. Tapi semenjak Sampai pindah rumah? Pindah Ngalah rumah? sama jinnya? iya, habis saya daripada setiap sholat saya dicekik kan, Mas Iya, Irfan, mending saya yang pindah deh, saya ngalah. Terus? Tapi semenjak sakit itu, saya jadi sensitif gitu Pak Ustadz. Kalau misalkan ada rumah yang ada itunya, saya tuh kerasa. Terus kepala saya tuh kayak kelingan, Berarti berat sama badan. aja dong kalau pindah rumah. Iya, nah ternyata setelah disusut saya berobat. Berarti jangan di rumah, mending bikin tenda aja di tengah lapangan. Kasihan dong Pak Ustadz. Karena pasti akan bersinggungan dengan Iya, pasti dengan teman-teman kita itu ya. bersinggungan. Iya. Iya, nah singkat cerita saya berobat kemana aja tuh untuk ngilangin itunya Pak Ustadz. Katanya kuat banget kan agak susah. Ya, Yang seperti bilang susah kebanyakan. siapa? Yang ngobatin ya. Akhirnya ke beberapa orang lah dikasih air minum doa kayak gitu segala macem. Tapi dan salah satu orang bilang udah keluar yang ngeganggu yang di rumah itu. Tapi ada satu yang masih di dalam saya. Dia bilang katanya itu tuh jin, maaf,
maksudnya kayak warisan gitulah Pak Ustadz dari leluhur saya. Terus saya cross check ternyata saya tanya-tanya memang katanya dulu kakek saya itu istilahnya berilmu gitu Pak Ustadz. Nah itu yang nggak mau keluar sampai sekarang. Nah dari situ 2014 saya sering sakit tuh Mas Irfan. Nah sampai 2015. Katanya singkat lama sekali. Itu udah dipersingkat. Terus 2014? Nah terus 2014 saya tuh ngedrop banget. Sampai saya sering pingsan, tiba-tiba pingsan, terus badan sakit semua. Saya coba medis gitu ya Pak Ustadz, ternyata dicek ada pengentalan darah dan autoimun. Jadi autoimun itu katanya sel kekebalan tubuh saya itu kacau, dia nyerang tubuh saya sendiri gitu. Yang harusnya melawan bakteri, virus dan lain malah nyerang ke tubuh saya kemana aja. Jadi sekarang itu rasanya amburadul deh kadang muka kayak ditarik. Ya terus habis ke dokter itu sembuh enggak? Ya sampai sekarang belum sih Pak Ustadz. Nah, berarti bukan autoimun itu. Iya justru itu. Auto sakit namanya. Terus selain ke dokter jadinya kemana? Ya saya beberapa kali ngobatin diri sendiri, maksudnya dengan ruqyah mandiri. Terus kadang saya suka ngomong sama yang di dalam saya itu. Bisa Pak Ustadz. Waktu di ruqyah mandiri itu sembuh enggak? Ya enggak Pak Ustadz, saya kadang suruh dia keluar gitu. Udahlah saya nggak mau Suka ditemani. ngobrol sama yang di dalam katanya Ustaz. Lah kan padahal yang udah dibaca-bacain ayat Quran masa nggak keluar sih jinnya? Ya justru itu, kata dia tuh ada yang kekunci di leher itu yang saya sering kecekik itu. Terus waktu di ruqyah juga kan kayak kemasukan gitu ya Mas Irfan. Dia tuh nggak mau keluar, katanya saya udah dari saya kecil, jadi dia nggak mau lepas dari saya. Sekarang pokoknya sakitnya jadi macam-macam deh Pak Ustadz, linu lah, apalah gitu. Kepala kayak ditarik-tarik lah, muka juga kayak ditarik-tarik. Terus Emang banyak saya lihat dari benjolan-benjolan. tadi kayaknya ditarik semua kayaknya. Sekarang masih kerasa itu? Sesak napas, masih terutama perut nih Pak Ustadz. Tiap hari tuh perutnya panas aja. Dada Panasnya juga gimana? Panas. Panas terus ya Jadi perut. kayak kembung, terus apa sih terap gitu loh Mas Irfan. Terap, sendawa. Sendawa. Terap, erep, erap, Terap, erup. erep, erap. Terap, ya Terap. sendawa. Dada sesek Pak Ustadz. Nah beberapa bulan yang lalu itu kan udah lama nggak kayak dikecekik. Kemarin Saya tuh itu sempet takutnya itu kalau baca-baca Quran itu kalau mereka nggak keluar takutnya ada orang bilang ini ayat Quran kalah sama jin gimana tuh dibilang gitu. kecekik. Saya juga nggak tahu gimana caranya Pak Ustadz minta tolong. Makanya harusnya jangan pakai ayat Quran kalau memang masih kalah sama jin. Iya. Nanti kalau orang tanya, oh itu Quran kalah sama jin bilang gitu gimana coba? Sayang Qur'annya. Sayang Ustaz, ya. Qurannya. Terus ini Pak Ustadz saya kan udah lama sekitar mau 14 tahun saya nikah belum punya keturunan. Udah nggak apa-apa Terus- kesurupan dulu aja. Iya, Tambah ada yang lama. bilang, Katanya singkat. ada yang bilang katanya ada yang ngalangin. Nah setahun yang Kata lalu, siapa? kata yang orang pinter itu, yang orang yang bisa itu. Terus punya anak nggak? Belum. Tahun yang lalu saya sempat hamil, tapi setelah 8 minggu itu dibilang nggak ada janinnya. Lah, Jadi yang nggak tahu berkembang hamil itu siapa? Ini cerita dari tadi tak dengerin itu kacau semua ini. Sempat positif. Sempat positif. Tapi Positif diperiksa- itu gimana ngembung atau tes Enggak, memang pack? saya ikut program kehamilan Pak Ustadz. Tes packnya positif. Tes pack positif, ada kantung kehamilannya. Kan tiap minggu Oh, dicek kosong. sampai 8 minggu itu kosong. Apa sih istilahnya BO ya kalau istilah Iya, kedokteran? iya. Tapi belum cuma baru kantung tapi belum ada janinnya. Iya. Oh iya. Dan akhirnya iya. dikuret gitu Pak Ustadz. Oh. Ya. Ya siapa tahu memang kata orang itu ada yang ngalangin, minta tolong dihilangin lah yang ngilang. Oh nggak bisa aku ngilangin gitu. Oke. Sebenarnya Oh satu lagi Pak Ustadz. Apalagi Bu Titin. Ya Allah. Apalagi. Ini pasti aneh. Soalnya sebentar saya itu tanya, saya itu hanya doa biasa yang biasanya pakai ayat-ayat saya susah apalagi saya doa biasa itu bisa nggak kira-kira saya? insya Allah Pak Ustadz kalau Oh Allah yakin insya mengizinkan. Allah dari mana? Kan mungkin Pak Ustadz udah tahu kunci-kuncinya mana yang harus dibuka. Kunci. Atau punya kuncinya yang saya nggak punya gitu. Hah? Oke. Terus ini Mas Irfan, saya tuh punya alergi radiasi. Pernah dengar nggak? Maksudnya? Ah, itu nggak pernah dengar, bilang aja nggak pernah dengar. Itu panjang nanti urutannya. Kalau pegang HP, jadi kadang 5 menit, 10 menit gitu, rasanya kayak digigit semut. Oh biarin aja, ditusuk-tusuk, biarin Pak aja. Ustadz. Awang Panas, pegang aduh, HP itu panas. maunya belanja, udah biarin aja. Iya sih memang ada positifnya juga. Cuma kalau lagi perlu-perlu kan susah Pak Ustadz. Dia kayak ditusuk-tusuk itu. Tusuk-tusuk Ya jarum, kalau panas. kalau saya ngasih tahu nanti kalau pegang HP jangan pakai tangan, pakai kaki. begini. Biar gak ditusuk-tusuk jarum. Oke, sudah cukup.
Insya Allah. Iya, ada lagi nggak intinya ya? tadi kata Ustadz, baca Quran itu harus karena untuk Allah. Kalau baca Quran hanya untuk itu-gitu saja, kasihan dan sayang Qurannya Ustadz ya. Iya, kalau ngusir jin nggak taunya jinnya nggak mau keluar gimana coba sekarang? Ayo, jawabnya gimana? Ntar Padahal kita saya yang juga disalahin. Ngaji, pas kalau ngaji tuh merinding, kalau sholat tuh merinding. Sampai sekarang. Dari Saya aja deket 2005. Kak Irfan merinding apalagi ngaji. Beneran Pak Ustadz merinding terus. Udah yuk tak doain yuk maunya apa dari tadi tuh cerita aja nggak selesai-selesai. Jadi Bu Titin maunya apa? Maunya Pak Ustadz, saya minta tolong, minta didoain. Mudah-mudahan melalui doa Pak Ustadz, Allah mengijabah doa-doa saya. Insya Allah menyembuhkan ya. semua penyakit saya. Malaikat itu menormalkan lihat kembali imun saya. lihat dan Ibu dikasih Titin keturunan. itu jauh loh taunya nanti.